Yeay, Iya. ini dia bintang tamu kita. Hai guys. Halo. Yeay, Cico, thank you Halo, Ciheni dan udah Kak mau Jojo. mampir Hai, halo. ke Halo. persekutuan kita. Halo. Dua sepasang hamba Tuhan yang paling hits di era digital ini, ya kan? Wah, Thank you for having us. thank you so much. Tuan Cici, Welcome. welcome. Di acara kita namanya Ya, Saturday Night aku kemarin Fever. kabarin Kojo ini apaan sih gitu kan, terus kita ini apa gitu. Sebenarnya waktu itu pelayanan bareng sama Cieni juga, sama Kojo juga ya. Ya, Macam kayak gini untuk memperlengkapi yang single-single Wow. untuk gitu. Jadi Iya. senang Pernah cerita. aja bisa mengundang dua hambanya untuk join di persekutuan yang kita bentuk. Idenya serupa sebenarnya ya, tapi ya itu sih didorong benar-benar oleh Bible study ya. Kita punya 2 Bible study. Jadi kalau Maci, aku punya Bible study untuk umum, artinya untuk laki-laki dan perempuan di hari Rabu Ya. tiap malam, dan istriku punya Bible study khusus perempuan di hari Minggu. wow. Wow. Yang single gitu, kita pikir kita ketemuin aja nih gimana gitu. Jadi Yes. kita bikin acara buat malam mingguannya anak-anak Tuhan lah ya. Ini dan sepanjang 8 minggu nih satu batch kita perlengkapi semua asmara dan relationship dan whatnot gitu. Iya. Jadi namanya Saturday Night Fever. Jadi thank you banget Ci, dan kok kita wawancara dulu nih ya. Boleh ya? Belum kenal, ini belum kenal. Aku belum pernah ketemu. Kamu kan udah pernah ya? Ketemu juga belum pernah. Ketemunya di Oh, di dunia maya, di layar. Di dunia maya. Aku pernah ketemu Kojo. Kojo pernah ketemu di Iya, di Conference apa ya? itu, dikenal sama Jessica-nya Om Rubin. Iya, Abraham. Oke, salam kenal Kak Cici. salam kenal. salam kenal, salam sehat. Salam sehat, amin. Panggil aku Love boleh ya, kok Ci. Love Love aja. Ya, Love aja. Cinta. Aku udah sering lihat kalau di Instagramnya. Oh gitu. Wow. Aku juga suka lihat Instagramnya Ciheni. Oke. Buatin dulu ya Ci ya. Kamu kok bisa cerita dulu pas single, terus jadiannya gimana, terus sampai memutus untuk menikah. Itu aja sih. Pernikahannya nggak usah. Flashback nih kita. Pas single dulu, temenan dulu atau gimana gitu. Mungkin Ci ini pernah sempat cerita dan aku tertarik banget. Boleh diceritain ulang sih yang waktu lalu tuh. Seru. Oke. Jadi mau cerita apa aku nih? Ya udah, kamu udah semangat. Enggak, maksudnya biar nggak panjang dibikin jadi kayak segmen aja. Jadi kenalan di SMA kelas 2. Kita mejanya sebelahan. Oh, teman SMA. Ya, aku teman SMA. Oh, iya. Aku tuh waktu itu Katolik ya, dan Katolik sungguh-sungguh nih gitu. Udah pelayanan, konduktor di gereja. Aku tuh Katolik dari kelas 5 SD. Oh. Terus Sebelumnya? keluargaku Buddha ya. Jadi aku tuh waktu lahir di keluargaku tuh Buddha tuh, aku tuh dikuepang. Kalau kamu ngerti istilahnya kuepang, tau nggak sih? Tahu. Disembahin ke Dewi Kwan Im. Jadi Iya. either gue Kristen atau bukan, gue selalu jadi imam gitu bro. Iya. Jadi ngurusin sembayangan di rumah tuh gue tuh. Dulu, ya. Jadi terus gue Katolik, udah gitu ketemu Jojo SMA kelas 2. Dia nih freak ya, Christian freak. Jadi JC apa freak. tuh nginjilin gitu. Ya bersama teman-teman tuh di kelas tuh yang Kristen, terus teman-teman di satu sekolah tuh ada beberapa suka kayak nyerang gue nih anak satu gitu. Rame-rame diinjilin terus diajak ke gereja, ke youth ya waktu itu ya. Youth Kelapa Gading LC7 zaman dulu ya, Betani dulu. Lagi mereka pengerja nih, lagi doa di lantai gitu. Kan zaman dulu ada pemuritan ini banget tuh ya. Kuat banget gitu. Nah, mereka lagi doa, mereka lagi basaro, lagi nyembah Tuhan. Gue dong duduk di kursi tiba-tiba dijamah Tuhan gitu kan, langsung nangis kayak flashback, dosa-dosa segala macam. Padahal gue pelayanan loh di Katolik loh anyway. Terus kita pacaran itu nggak berapa lama, kita kelas 2 SMA, dia tuh main gitar di kelas, nyanyi gini, Heni ku cinta kau, tau nggak lagu Yesus ku cinta kau? Lebay banget tau gak sih? Jadi orang Kristen tuh ya, menurut gua anak muda tuh ya, udah freak kampungan lagi gitu. Itu pakai lagu gereja gitu.
Nah, zaman dulu ya. Nah, tapi terus cut the story short, pacaran sama dia nih, dia holy guy ceritanya ya. Gue diajaknya KKR mulu. Dulu zaman itu ya lagi banyak Don Moon lah, siapa sih, Rehat Bongke lah. Pokoknya KKR kamu ajakin aku foto. Nah, dia punya satu hobi, foto sama hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan dia koleksi fotonya gitu. Nah, gue lihat nih anak, gue pacaran sama orang aneh nih, karena seumur aku tuh pacaran banyak gitu ya. Jadi latar belakangku kan broken home, nggak punya figur ayah gitu, ditinggal orang tua dari umur 11-10 tahun lah gitu. Jadi aku ganti-ganti pacar terus, pacarku badung-badung. Baru ketemu dia nih yang aneh banget gitu ya. Gua nggak pernah diajak nonton, nggak pernah diajak ke mall gitu ya. Terus karena SMA kan bokeh ya kan, jadi nggak punya duit. Nah, gue cerita satu kejadian lucu deh. Jojo tuh ngajak ngedate. Gue tuh tipe yang apa ya, rapi gitu loh. Jadi kayak mau pergi tuh udah kayak tante-tante aja zaman itu ya. Pakai rok, pakai blus, pakai parfum, bawa tas. Wah, wahnya udah keren gitu. Dia dong jemput gue pakai katana, celana basket, kaos basket, hornet, pakai topi, pakai sepatu basket. Gue udah kayak jalan sama anak kecil. Gue tante-tante bawa anak sama ponakannya. Iya. Nah, terus kita kemana ya? Dia tuh cuma ngajak gue kemana ya, lupa deh. Kita makan Gendi gitu ya. Terus gak ada duit. Dia kode-kode ke temen, pinjam duit tuh. Oh, itu lucu. Terus waktu PDKT ngedeketinnya lucu. Temenin aku ke Gramedia yuk gitu. Terus kita ke Gramedia Kelapa Gading Mall gitu ya. Terus pulangnya dia belum mau anterin pulang, dia bilang gini, temenin aku isi bensin yuk. Aduh, kayak culun banget orang gereja nih memang ya. Anyway, di dalam kita pacaran ya, aku tuh kan lahir baru, tapi terus istilahnya tuh sebagai anak yang pernah bandel, aku expert lah gitu ya. Ya, gue rusak lah nih anak lah, pokoknya istilahnya gue yang rusak gitu. Gue ajarin, ayo kita nonton, gitu kan, kita ke mall. Ya, kayak gini pacaran tuh kayak gini. Tapi kita jadiannya tuh tanpa kata-kata ya. Jojo tuh nggak pernah nembak ya, nggak pernah bilang, Henny, I love you, do you love me? Lu mau jadi cewek gua nggak? Apalah bahasa orang nembak. Gua paling kuat cuma nyanyi itu doang ya tadi ya. Iya, cuma gitu doang. Itu maksudnya menyatakan cinta lewat lagu itu. Iya. Nah, kita sebelum lagi pacaran itu kan pemuritan di Youth Kelapa Gading tuh rada strong ya, rada strict banget, nggak boleh pacaran. Nah, jadi sama kakak pembina kita ya, kita disuruh putus gitu. Wah, itu mau putus broken hearted, berdarah-darah, tapi kita taat gitu. Kita putus nih. Wah, nangis bombay gitu kan, padahal sekelas apa sih gitu kan, sekelas ketemu terus di Youth juga, tapi kita putus gitu. Kita putus. Terus aku doa gitu ya, aku doa Tuhan, sebenarnya jodoh aku tuh siapa sih gitu. Nah, karena ini udah kenal Tuhan, jadi kayak nggak mau sembarangan gitu, pengen tahu sebenarnya pasangan hidup gue siapa. Dan somehow tuh Tuhan ngomong gini, pasangan hidup kamu tuh Jojo, tapi kamu belum boleh pacaran sekarang gitu. Nah, aku tuh amazed banget loh, sejak kenal Tuhan tuh Tuhan bimbing banget soal hubungan kita, bahwa Jojo tuh jodoh. Kenapa aku butuh kepastian itu? Karena Tuhan tahu gue bandel gitu loh. Nah, jadi along the way kita jadian lagi, putus, jadian lagi, pokoknya nggak tetap gitu ya, taat sama women. Nah, kita break the promise, kita Tuhan bilang nggak boleh pacaran, tapi kita pacaran dan alhasil kita jatuh dalam dosa ya. Upah dari ketidaktaatan itu kan selalu jatuh dalam dosa ya. Nah, kita berdua nggak kudus, gak jaga hidup kudus. Nah, kalau dia mungkin pikiran kotor, kalau gua ahli gitu intinya ya. Jadi kita saling merusak gitu. Nah, kemudian kita tobat sungguh-sungguh, kita mau hidup kudus, kita jaga jarak. Jadi waktu kita pacaran itu kita jarang ketemu. Kita berusaha kayak nggak mau berdua gitu. Cuma bisa lunch bareng, itu pun kayak di rumah gitu. Kan aku udah sekolah di Australia nih, Jojo juga sekolah di Australia, kayak jodoh banget gitu loh. Keluarganya tahun 96 tuh migrasi ke Sydney.
Nah, sedangkan kakakku tuh udah di Sydney dari tahun 93 dan aku memang bakal ke sana gitu. Jadi kayak udah jodoh. SMA. Iya. Ya. Jadi bulan Juni 96 Jojo ke Sydney sama keluarganya, Juli 96 aku pergi ke sana. Memang udah direncanain keluarga, aku bakal dibuang sama mamaku ke sana. Karena ada kakakku di sana kan. Jadi mamaku tuh mau nelantarin aku nih ceritanya di sana karena dipikir ada kakakku. Nah, akhirnya aku di sana hidup keras sekali. Mamaku cuma sekolahin 1 tahun lalu tinggalin aku. Nah, aku kerja gitu loh, kayak jualan kue di gereja. Sabtu-Sabtu tuh harus beli minuman kaleng di supermarket. Nah, Jojo bantuin aku gitu, kayak beli es batu nih buat jualan minuman di gereja. Pokoknya saat hidup begitu susah, Jojo tuh nemenin aku gitu. Tapi kami berusaha hidup kudus. Jadi setiap kami ketemu tuh cuma Senin siang. Dia datang ke apartemenku, aku masak, kami makan. Tapi selebihnya dia sibuk pelayanan. Dia pelayanan. Pokoknya seminggu tuh dia nggak pernah nggak pelayanan. Hari day off-nya full timer pun dia pelayanan. Dia merintis komsel di sana sini, gereja gak kasih duit bensin pun dia pergi 1,5 jam 2 jam dari Sydney gitu. Pokoknya militan banget, cinta Tuhan banget, dan dia tabur, dia pokoknya suka berkati anak-anak muda, jadi mentorin anak-anak muda, pasukannya banyak. Nah, termasuk cewek-cewek gitu. Nah, kita sering konflik tuh. Sering konflik karena Jojo orangnya people person, gaul banget gitu. Jadi membuat aku nggak nyaman karena kita sendiri jarang ketemu gitu kan, cuma Senin siang. Nah, dia tuh ada Senin sampai Minggu tuh sama satu cewek terus gitu, karena cewek itu main keyboard. Satu pelayanan ya. Iya, jadi temenin dia terus gitu. Kita sempet hampir nggak jadi tuh gara-gara cewek itu juga gitu, karena ternyata Jojo juga mulai merasa nyaman sama cewek ini karena dia nurut, dia lembut, sedangkan aku yang galak gitu kan. Nah, terus waktu pacaran gue kalah, Jojo kalah sama gue karena aku kita lebih dominan waktu pacaran. Gak ketahuan belangnya gitu belum. Tapi dia tegas. Pokoknya, ada satu yang menyebalkan waktu kita pacaran kudus itu adalah Jojo bilang gini, kalau hari Minggu abis pelayanan, gue mau makan siang sama teman-teman gereja, gue mau makan siang sama teman-teman anak-anak misi. Itu anak misi ya, dia pemimpinnya. Nah, aku kan di tim praise and worship. Nah, dia bilang, lu makan sama teman-teman lu, gue makan sama teman gue. Nah, jadi aku nggak pernah bisa makan sama Jojo hari Minggu juga. Nah, sebenarnya jahat banget sih menurut aku ya sebagai pacar ya gitu, nyebelin. Nah, tapi aku belajar satu hal yang baik, bahwa ketika kami pacaran itu demi hidup kudus, Jojo tuh alihkan fokusnya menghindari dosa. Medan dosa kami itu adalah ketika kami berduaan dan nganggur. Jadi Jojo lebih baik alihkan fokusnya dari berbuat dosa, dari pelayanan. Lalu menghindari medan dosa dengan tidak menciptakan suasana dan kesempatan. Nah, itu bagusnya yang kita belajar. Kemudian Jojo habisin kuras energinya untuk mengerjakan hal-hal yang jauh lebih berguna dan tentu berdampak. Dan juga menurutku itu benih yang dia tabur di masa muda yang hari ini dia tuai gitu loh. Kepercayaan publik kepada Jojo sangat besar gitu. Nama Jojo di Australia di kalangan orang Indonesia cukup harum gitu. Apalagi kami merintis gereja Bethany zaman itu ya di Sydney. Tapi karena Bethany zaman itu masih di bawahnya Barat, Tengah, dan Timur, kami di bawah Pak Arifin. GBI Rock kan, kemudian berubah jadi Rock, iya. Nah, Jojo cukup di-respect lah sama leader-leader di Bethany sampai hari ini juga gitu. Nah, kami kemudian memutuskan menikah itu 0202 ya, 02 ya. Februari 2002. Iya. Itu setelah pacaran berapa lama berarti? Nah, itu di tahun ke-8. Yang terjadi adalah gini, undangan udah disebarin, tempat pesta nikah sama mamaku udah di booking, dibayar DP di Pantai Mutiara ya. Kemudian apa yang terjadi? Kami putus. Waduh. Yes. Kami putus. Kenapa? Karena sebenarnya sepanjang dari pacaran dari sejak SMA sampai mau nikah itu, mamahnya Jojo kurang fancy sama aku gitu. Karena Jojo nih pernah deket dengan cewek anak orang kaya banget gitu. Mamanya bilang sama aku gini waktu SMA, aku inget banget.
gue nggak mau ya anak gue tuh pacaran sama satu perempuan ya. Gue mau anak gue tuh punya banyak pacar biar banyak pengalaman, dia bilang gitu. Dari pacaran SMA gue udah digituin. Jadi mamanya galak banget gitu ya sama aku. Terus papahnya juga gitu. Kalau Jojo pulang malam dari rumahku tuh digebrak mobil di rumahku. Jojonya diteriakin suruh pulang. Jadi keluarganya kurang oke banget ke aku, dan mamaku keras banget dan melarang kami pacaran, dan mamaku nggak suka banget sama Jojo. Mamaku bilang, apa itu sih Dodo itu? Jadi kita berdua pacaran tuh nggak gitu disetujuin orang tua. Makanya lama banget kita nikah. Kenapa? Jojo tuh udah mau nikah tuh udah ngebet dari gue umur 23 kayaknya ya. Gue nggak mau gitu kan. Nggak, gue nggak mau nikah gitu. Tapi juga karena pertimbangan ini. Aku, meskipun mamaku tuh berbuat salah sama aku, menelantarkan aku dari waktu aku kecil, tapi aku punya prinsip, kita harus menghormati ayah ibu kita gitu loh. Orang tua gue nggak sempurna, tapi kalau gue bisa lahir dari mereka, Tuhan punya rencana gitu. Gue percaya gue lahir di keluarga sehancur itu supaya hari ini gue bisa ngajarin banyak anak muda gimana caranya bangkit gitu dari keterpurukan. Lu nggak boleh punya victim mentality, lu salahin orang tua lu karena tinggalin lu, kurang kasih sayang, jadi lu hidup dalam dosa. Enggak, gue percaya hidup tuh keputusan, dan tergantung dari keputusan kita hari ini, kita mau nyerah nggak sama keadaan kita, atau kita mau rebut masa depan kita dengan pengharapan yang Tuhan udah kasih buat kita gitu. Nah Jojo sangat-sangat luar biasa ya buat aku. Jojo tuh militan, konsisten, jadi saksi gitu buat hidup aku gitu. Nah, waktu kami pacaran itu, kita bertahan karena aku percaya itu jodoh dari Tuhan, gitu loh. Jojo pun yakin aku jodoh dari Tuhan. Meskipun orang tua gak setuju, kami tetap sabar nunggu, gitu. Sampai orang tua kasih izin, mamahku tiba-tiba datang ke Sydney, dan berkenalan sama Jojo, terus dia ngetes si Jojo. Kami makan di restoran Chinese. Kalau tahu di Australia itu ada king crab, tau gak sih? Kepiting gede banget tuh. Yang itu, lu kalau makan itu 3 juta lebih satu porsi gitu lah. Jadi, si Jojo dong full timer gereja, yang gajinya ya ampun gitu kan. Ironis banget gitu. Nah, jadi, tapi mamahku kaget gitu. Karena waktu mau bayar, Jojo tuh berani nyodorin kartu kredit. Ngutang dulu lah, ntar bayar mikir belakangan gitu. Nah, itu yang membuat mamaku tuh tersentuh gitu. Mamaku tahu keluarga Jojo juga nggak susah, tapi bukan tipe keluarga berlebih lah yang bisa diharapkan. Nah, mamaku cuma mau lihat Jojo seberapa seriusnya sama aku dan mau tanggung jawab nggak sama aku. Dan mamaku kayaknya anti cowok pelit gitu loh. Nah, ternyata Jojo mau bayarin. Nah, itu yang akhirnya yes, agree gitu. Jadi kalau mau cari jodoh, cari yang generous ya. Firman Tuhan. Jadi gini, sebelum Jojo ngelamar, itu ada cowok lain lulusan Amerika, naiknya Lexus, orang kaya banget, keluarganya terkenal di Solo, dan ngelamar aku, mamaku tolak. Waktu kami makan di Ancol bowling waktu itu sama cowok itu, masa mamaku yang bayar, kata mamaku. Nah, jadi mamaku ternyata nilai orang dari itu gitu. Aku juga lucu sih. Catat tuh cowok-cowok ya. Yes, jangan pelit sama kalau lagi diajak makan sama calon mertua ya. Langsung bayarin. Generosity itu tanda kekristenan justru. Harusnya, ya dong. Yes, dong, dewasa ya. Nah, itu kalau dari orang tuanya Ciheni ya, kenapa bisa ada lampu hijau akhirnya? Kalau dari orang tuanya Ko Jojo gimana ke Ciheni? Kan pertamanya juga. Nah, itu gimana? Nah, ingat ya aku cerita kita batal nikah. Iya. Batal nikah gara-gara orang tua. Mamanya. Jadi mamahnya itu waktu disuruh pulang ngelamar ke Indonesia, mamanya nego. Kan si Heni punya paman di Australia, gue ngelamar ke pamannya aja. Nah, mamahku tersinggung. Keluargaku kan Chinese toto gitu kan. Jadi mamiku bilang, lu mau kawin sama anak gue, lu lamarnya ke gue dong. Masa ke orang lain? Gitu kan. Nah, jadi terus mamanya bilang gini ke Jojo, ya udah, kalau mau gue ngelamar ke Indonesia, suruh si Heni bayarin tiket gue separuh, katanya gitu. Jadi bayarin tiket pulang ke Indonesia. Nah, saat itu aku bener-bener udah sampai di limitku, aku udah cukup sabar sama mamahnya 8 tahun, digituin, aku langsung bilang, udah kita nggak usah aja. Kenapa?
Kalau aku sampai bayarin tiket mamahnya, berarti aku minta dilamar dong. Sementara itu buat aku value gitu loh. Itu value gitu. Kalau lu terima gua, lu ada. Nah, akhirnya dia pulang karena Jojo marah. Jadi Jojo ngambek sama mamahnya. Jojo nih sayang banget sama mamahnya. Mamanya juga sayang banget sama dia. Dan dia tuh gak pernah marah, gak pernah ngelawan gitu. Nah, tapi sekalinya itu Jojo marah sama mamanya. Dia bilang mama udah keterlaluan gitu. Jojo pokoknya gak mau mama harus pulang ke Indonesia ngelamar si Henny. Nah beneran pulang. Enggak. Belum pulang. Akhirnya kita putus. Kita putus, nah Jojo kejar terus tuh, desperate dia. Aku batalin sampai setahun kurang lebih ya. Undangan udah disebar, aku bilang sorry ke teman-teman gereja, sorry nggak. Sempat ada gitu dulu ya, wow, ya. luar biasa ceritanya. Akhirnya mamanya ngalah ya. Akhirnya mama ngalah, mama pulang ke Indonesia, tapi dengan sedikit mempermalukan aku gitu. Jadi kayak nggak ngasih mas kawin selayaknya lah, ibaratnya gitu ya. Jadi kalau ngelamar tuh ibaratnya orang Chinese tuh dikalungin gitu ya. Ya keluargaku tuh bisa dibilang cukup berada. Jadi mamaku tuh nggak bisa terima perlakuan itu. Lu kayak ngerantein pembantu gitu. Di saat yang sama itu kita merit dilamar itu dekat sama Lebaran. Nah bisa-bisanya kalung yang mamaku kasih buat pembantu buat Lebaran itu juga yang dikasih ke aku gitu. Nah mamahnya tuh ikut mamaku waktu beli emas itu dan disamain gitu. Wah itu betul-betul mempermalukan keluarga besar, mempermalukan di depan. Nah di saat yang sama mamaku kan dagang berlian. Jadi mamahnya beli berlian ke mamaku. Lengkap, gelang, anting, kalung. Mamaku pikir wah buat lamaran nih gitu kan. Gak taunya itu buat dia pakai di hari pesta pertunangan. Jadi mamaku sangat marah, tapi anyway mamaku udah bilang gini, kamu yakin mau sama Jojo? Aku udah diem. Jadi udah gak tahu mau ngomong apa. Nah singkat cerita, malam terakhir kita sebelum aku memutuskan, udah deh mau deh married sama Jojo, aku tuh doa, for the last time ya, untuk terakhir kali. Aku bilang gini sama Tuhan, rada nego. Tuhan, boleh nggak sih nggak kawin aja sama Jojo gitu? Boleh nggak sih nggak sama Jojo aja gitu? Terus Tuhan jawab gini, kalau kamu married sama si B, kamu akan bahagia karena dia kaya. Aku kan tadi cerita aku sempat dilamar sama orang lain ya. Tapi kalau kamu married sama Jojo, kamu akan menggenapi rencanaku untuk hidupmu. Wow. Waktu aku nangis. Aku nangis, Tuhan ngomong sejelas itu gitu. Wow. Pasti kalian ngerti ya, Tuhan tuh nggak detail. Kalau ngomong tuh Tuhan nggak detail biasanya. Tapi itu tuh bisa jelas banget. Sampai aku nangis, aku bilang iya Tuhan, saya mau. Akhirnya kita jadi married. Jujur, malam terakhir mamaku ke Sydney, kami nikahnya di Sydney, nikah sederhana ya, cuma di restoran, kami di hotel yang ada restorannya, cuma 200 orang, sederhana banget. Aku cewek nggak matre ya, apa adanya aja. Nah, waktu malam terakhir mau married itu, mamaku kan ke Sydney. Mamaku masih nanya aku pertanyaan ini. Lu yakin? Kamu yakin mau nikah sama Jojo? Aku nangis karena bukan karena terpaksa nikah. Aku tahu mamiku masih belum rela gitu. Dia takut anaknya susah gitu loh. Akhirnya kami nikah dan puji Tuhan, Tuhan tuh berkati, Tuhan tuh janji gini sama aku. Waktu sekolah, aku tuh lebih cerdas secara akademik. Jadi Jojo tuh lebih rohani, sedangkan aku lebih duniawi kasarnya. Jadi di dalam pikiran kami berdua, oke nih, ke depan gue kerja, lu pelayanan. Jojo pernah ngomong itu ke aku, Jojo pernah ngomong gitu. Hen, kalau nanti kita married, aku pelayanan, kamu yang kerja ya. Jadi kayak aku support dia. Aku bilang iya, karena dari mulai pacaran aja aku udah sering bantu bikinin PR gitu. Jadi udah. Nah, tapi pas aku nikah sama Jojo, Tuhan bilang gini, aku akan buktikan bahwa kamu akan makan dari tangan Jojo. Aku ngeri banget. Nah, kami berdua sekolah Alkitab kan di Hillsong. Kami pacaran sekolah Alkitab di Hillsong, terus kami gereja yang kami rintis, kami full time di sana tahun 99. Kami full time.
Kemudian hidup nggak gampang ya, PK nggak besar, kami hidup pas-pasan, tapi aku puji Tuhan dikasih karunia sama Tuhan tuh bisa ngatur uang. Jadi kami bisa nyicil rumah. Tuhan tuh sertai banget gitu loh. Dari apa yang sedikit kami bisa berkati orang juga. Nah, waktu aku hamil, ini yang Tuhan buktikan. Aku selesai nih abis ini ya. Aku 2 tahun nggak kerja. Gara-gara aku hamil si kembar, itu pendarahan terus. Pendarahan terus, aku harus bed rest 3 bulan, aku kehilangan pekerjaanku, aku akhirnya harus ngurus anakku karena kembar dan nggak punya neni. Dan selama itu pula, aku ngandalin Jojo kasih aku makan. Dan Tuhan buktikan banget. Nah makanya hari ini kalau orang tanya, gimana rasanya tuh Bu Henny lebih dikenal daripada suaminya gitu. Gue bilang gini, kalian kan cuma menilai apa yang di luar. Kalian kan nggak tahu bahwa suamiku ini justru kalau tanpa dia, aku nggak ada hari ini. Karena waktu kami nikah, aku tuh nggak pelayanan bro. 2 tahun penuh aku nggak pelayanan, aku ngurus anak aja. Dan Jojo yang keliling khotbah seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Dan ketika ditanya orang, Pak, istrinya bisa khotbah? Dia bilang, bisa. Wah, gue yang didorong-dorong suruh khotbah. Itu awal cerita dari pelayananku di mimbar. Nah, itu sampai situ aja sih. Wow. Ada yang mau bertanya? Jojo mau Aku tambah? aja sampai lupa. Ini seperti mereview lagi nih kalau mereview video ulang. Nostalgia. Ini malam Aku ini nggak ingat nih. buat Cici sama Koko. Aduh, serunya. Ini kayaknya nggak di semua tempat ya dibuka backgroundnya ternyata gitu loh, Kalau bikin Netflix. itu. Cuma di sini doang loh. Iya, luar biasa, thank you loh. gile. Saya mesti kasih emoticon guys, ini luar Ya rekamannya aku nanti minta dikirim Mbak ke kita deh. Ada nih, bisa boleh. tadi Kita atur. rekam kok. Iya, Yang pernah diceritain. Udah pernah diceritain ini pertama. Heart semua tuh buat Thank Cici you and so Koko, much. thank you. Nah, Buat thank you. permintaannya. Wow, dan ini harta banget buat kita. Iya. Maksudnya kemarin kan di batch 1 kita undangnya kan artis ya. Dua-dua di entertain si Hito sama Feli, dan kita mikir undang siapa ya? Kali ini yang dari pelayanan deh gitu, karena public figure tapi dari ministry gitu. Dan aku nggak bisa kepikiran lagi, langsung pikirnya Cici sama Koko kan memang udah figur yang benar-benar menginspirasi. Ya, menginspirasi lah ya, tangan pengharapan dan segala macam. Powerful banget, dan pelayanan Jenny juga sekarang juga makin ini banget kan, benar-benar hebat. Nah itu aku juga mau tanyain sih, silakan. Dengan kedominasian Lebih dominannya Henny itu gimana? Dari pacaran kan udah kelihatan ya Ci kok ya. Itu gimana? Jadi masalah nggak, dan ketika masuk dalam rumah tangga gimana tuh menempatkan diri? Karena kan Henny memang dominan banget. Gimana tuh penghormatannya kepada Ko Jojo? Terus gimana? Bisa ceritain nggak Cici and Koko? Jadi kenapa aku dominan? Karena aku harus berjuang dari kecil. Waktu aku dibully nggak ada yang bela aku. Waktu aku susah aku harus kerja. Sedangkan Jojo anak mama. Jadi semuanya serba mudah gitu. Nah, tapi setelah nikah, sebelum nikah, aku tuh doa gini. Tuhan kasih Jojo wibawa ilahi. Aku doain Jojo tuh satu itu. Aku minta Jojo dikasih Tuhan rahasia kerajaan sorga dan dikasih wibawa ilahi buat dia. Karena aku pribadi nggak suka pria lembek. Kalau aku disuruh milih, lebih baik pria yang lebih dominan dari aku, lebih punya wibawa daripada dia nurut sama aku. Dan yang terjadi ketika menikah, justru ini kebalik gitu. Kalau aku macan, dia harimau gitu. Jadi tidak terkalahkan. Nah, dia pernah dites karakter itu sampai merahnya 6. Saking dominannya. Jadi kuningnya 5, merahnya 6. Jadi betul-betul hampir kayak Hitler. Kamu harus ikut aku. Jadi sangat otoriter dalam banyak hal sebenarnya. Tetapi casingnya kelihatan tidak dominan karena Jojo nih friendly. Oke, dan kalau gue ya, enggak kalau enggak salah ya, salah juga. Oke. Jadi gimana tunduk gini. Aku nggak akan diam saja kalau dia keterlaluan. Tapi kebanyakan aku telan. Jadi kalau misalnya dia ngomong tinggi dikit, ya aku sabar, telan aja. Nah kalau pembantu di rumah, anak-anak, pasti akan tahu, oh mama lebih sabar. Jadi aku rasa gimana menundukkan diri, ya aku belajar sabar aja gitu. Ko Jojo kan orangnya sanguin, pendobrak,
orangnya tuh marketing banget, gimana sih? Pinter promotor. Nah, otomatis kan on fire ya, menyala-nyala. Nah, ini spirit dia tuh on fire terus gitu. Aku jadi ketularan. Nah, banyak hal yang aku belajar dari suamiku dan karena dia on fire, otomatis ada yang ikut dong, temperamen. Rata-rata pemimpin yang kuat itu temperamen. Kami berdua temperamen. Tetapi aku diajar sabar di dalam pernikahan. Jadi belajar ngalah, belajar melayani. Nah, bagaimana penundukan diri? Love ini, suamiku ini pria yang modelnya harus diurus. Belum tentu semua wanita sanggup. Jadi cuma kodenya ini doang. Ada makanan apa? Nah, jadi artinya lu harus siapin gua makan. Aku mau ke Surabaya, artinya aku harus siapin koper. Jadi modalnya yang harus super dilayani. Bahasanya tuh kayak Yusuf sama Potifar, tidak ada yang perlu diurus selain makanannya sendiri. Wow, interesting. Dari Jojo dong. Ya, mana? Kamu jangan jaim nih. Gantian ya, coba. Aku tuh Jojo juga menikmati. Dan aku bicara apa adanya, jadi Jojo juga. Ya. Adanya benar. Pertanyaan apa lagi? Tuh, silakan teman-teman yang lain yang mau boleh ya, nanya kita nih. buka ruang Buka di ruang pertanyaan, silakan feel free siapapun. Nih, Yosua Richard, silakan Yos. Langsung Yos. Silakan Yos, di unmute dulu. Kita. Oke. Thank you, Ceh. Ini kisahnya memang mirip banget sama saya. Jadi bagian mana nih miripnya? Bagian disuruh putus sama pembina ya? Gagal nikah, terus sampai disuruh putus sama kakak pembina kan. Ya, Pastor tahu banget cerita saya ya, Pastor. Jadi mirip. Saya juga tanya loh, kok ada yang salah banget kisahnya. Gitu ya. Mirip banget lah pokoknya kisahnya, hampir mirip. Cuma bedanya sekarang saya lebih fokus untuk nggak pacaran dulu gitu. Pas setelah gagal nikah memang fokusnya ke pelayanan. Itu sih bedanya. Karena aku percaya sih kalau memang kita pelayanan, Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Kalau memang tahu dia jodoh saya, pasti akan kembali lagi gitu aja kok. Nah, pertanyaan saya ini yang pertama nih, Pastor, untuk Pastor nih yang tadi sempat ada di materi, nah itu tentang adik-adik nih, ada modus adik-adik tuh. Nah, saya kan jadi dosen nih, Pastor kan trik saya untuk menjangkau jiwa itu harus istilahnya dengan mahasiswa saya anggap kayak adik sendiri gitu. Karena takutnya kalau nggak nganggap sebagai adik atau sebagainya, mereka biasanya akan lebih berpikir berarti bisa ini dong didekatin dan sebagainya. Nah itu triknya seperti apa tuh Pastor kalau untuk yang untuk menjangkau jiwa itu dengan trik saya jadiin mereka adik gitu, karena memang saya jujurnya nggak punya adik cewek gitu. Saya nggak punya adik cewek. Ini kan dari dulu kan punya banyak adik rohani, gimana tuh ngakalinnya. Jadi ini posisi dia nih dosen sekarang, si Yosua nih dosen. Buka pemuritan dan menginjilnya caranya dengan menganggap mereka ini adik, karena kalau nggak dijadiin adik biasanya ditaksir. Yosua nih dia punya karunia ditaksir soalnya. Gitu. Gimana? Jadi apakah itu benar? Maksudnya ada dua pertanyaan. Pendekatan. Dua pertanyaan saya, satu untuk Ceheni sama Jojo. Jawab semua aja. Nih waktu jatuh dalam dosa itu kemarin bangkitnya gimana tuh Ceh? Kan sempat jatuh nih dengan Ko Jojo ya katanya sempat jatuh. Nah itu bagaimana cara bangkitnya itu? Nah kan terus kan pasti masih sambil pelayanan tuh. Nah apa ada rasa bersalah banget waktu pelayanan terus ikut masih lakuin dosa gitu. Nah terus kan pasti biasanya kalau gitu ada intimidasi tersendiri, karena saya pernah ada di posisi itu juga gitu loh, yang pelayanan tapi tetap bikin dosa gitu. Nah cara bangkitnya gimana tuh Ceh sama Kojo? Terus bagaimana sih untuk melawan rasa intimidasi itu waktu itu? Karena after itu setelah pertobatan juga intimidasi iblis seringkali masih ada ya. Itu gimana tuh Kakak Cici? Dari pertanyaan pertama dulu ya. Penjangkauan pakai sistem ade-adean tuh gimana? Tadi kan apalagi banyak adik-adik rohani ya, Ko Jojo itu kan ada pemuritannya. Tadi kan ada yang cewek-cewek bahkan gitu. Gimana tuh? Ya, kalau pemuritan ada di lawan jenis, ada baiknya jangan pribadi. Yaitu komunitas, untuk menjaga supaya kita jangan kebablasan, biar gimana pun tidak ada yang kebal sama dosa, baik kitanya maupun dianya. Mungkin kita percaya sama kalian, tapi kita nggak percaya sama iblis ya. Jadi ada baiknya kita selalu kumpul rame-rame. Nah kalau mau mentor ayo rame-rame.
bikin tim gitu ya Pak ya? bikin tim. Ada cewek juga. Jadi Iya, ada yang cewek lebih, artinya lebih mengayung. Kita kan lebih seperti membapai, tapi yang dia seperti sister keeper-nya, yang lebih dalam lagi, yang bisa meng-coaching lagi, yang bisa bahkan bicara lebih detail lagi. Kalau kita kan pria tentu harus ada batasan biar gimana pun. Kalau nggak dilatih mulai sekarang, ini akan bahaya nanti di kemudian hari. Oke, kita berhasil sama dia, tapi nanti begitu kita udah menikah, ini bisa jadi bibit yang bahaya. Betul. Jadi lebih baik dibatasi. Makanya kalau konseling itu ada bagusnya, selalu jangan sesama jenis. Kalau lawan jenis selalu dibuka gordengnya, pintunya supaya orang tetap bisa lihat gitu. Kita punya prinsipal di Hillsong namanya Robert Ferguson, hari ini jadi wakilnya Brian Houston, itu selalu ngomong gini bahwa kalau konseling lawan jenis harus buka gordeng, buka pintu. Kalau ada teman yang justru yang bisa mementor secara rohani juga dengan wanita, ajak dia. Hingga kamu tidak sendirian. Itu yang paling aman, yang pertama. Ya, karena gini, begitu kita jatuh, that's it, nama kita buruk. Apalagi sekarang zaman media sosial ya, udah selesai. Aslinya gini, kalau sepatu bekas masih bisa dijual, tapi kalau hamba Tuhan bekas, minta maaf, udah nggak laku apa-apa. Wow. Jadi dia mau ngomong sesuatu. Ya, silakan, lanjut lagi. Gini Pastor kan saya kan sekarang lagi ditempatin di Lombok tuh, dan memang nggak ada banget yang cewek gitu. Dan bahkan di kampus pun saya cuma sendiri yang Kristen. Kristennya jarang, Lombok kan 1000. Ya, jadi memang saya di tempat yang betul-betul Muslim banget gitu. Saya di daerah itu gitu. Dan saya mau ngajak orang untuk ikut konseling gitu, susah itu Pastor. Sekarang memang nggak ada tandem gitu. Makanya ya mungkin doakan supaya semoga saya cepat dapat istri ya, supaya sama-sama pelayanan gitu. Kamu umur berapa ya? Saya masih 25 ya. Aduh, banyak banget jomblo cewek di luar sana. Kamu, aduh, eman-eman bahasa orang Jawa. Nah, nanti dikenal-kenalin. Anyway, kalau sampai nggak ada pilihan ya, kan ada gereja lokal di Lombok. Kami kenal jalannya. Iya. Jauh. Lu di Rock, Bos. 1 jam dari tempat aku gitu. Bakal aku pun ke gereja selalu 1 jam gitu pulang balik. Ada dosen lain bagaimana? Emang nggak ada gereja di daerah sini. Dosen lain nggak ada yang orang percaya Dosen lain nggak ada yang Kristen ya, lu doang ya? Ada tapi Kristen juga, tapi Katolik sih. Tapi cowok juga. Nggak apa-apa. Gini, itu lebih aman. Jadi kamu kalau mau mementor dia, ajak temanmu itu yang laki itu. Kayak cuma berdua ya. Sama-sama. Jadi pokoknya intinya jangan berdua. Kamu laki sama laki, dia sendiri. Atau dia ajak temannya yang dia percaya ya. Jadi paling ada saksi. WA. WhatsApp dan boleh via WA. Bisa juga ya konseling via WA aja. Iya. Tapi ya cewek-cewek zaman sekarang, anak-anak muda gitu ya, yang kecil-kecil tuh udah ngerti pacaran, mereka modus juga lagi. Iya, suka sekarang banget. Gimana cara deketin Yosua kalau nggak pura-pura konseling? Kan nggak ada alasannya, masa mau nanya udah makan? Hati-hati Yos. Makanya, tapi kan takut juga sih nolak gitu kan, takutnya kayak lo nggak jadi berkat nantinya, itu yang selalu kayak mikir, takut nggak jadi berkat nih kalau misalnya tiba-tiba nolak atau dia. Kenapa nggak bikin persekutuannya di bareng-bareng gitu kan, misalnya 5 orang, mereka dibikin jadi kayak komunitas kecil, lalu mereka bisa saling terbuka di situ dan ada kamu di situ juga gitu loh. Atau dia sama temennya yang dia percaya, jadi nggak berdua. Jadi kamu mementor pun komunitas, nggak satu-satu gitu. Kelompok-kelompok. Udah Cik, aku bikin kayak gitu juga tapi online jatuhnya. Jadi memang banyak orang yang di dalam situ. Tapi biasa juga ada yang mau kayak cerita gitu kan, tapi lewat via WA atau biasa minta ketemu. Tapi saya juga ada alasan karena apa yang mau tidak mau takut juga sih untuk buka celah itu, karena aku memang udah pernah di dosa itu dan tahu kelemahan aku itu memang di wanita gitu. Jadi memang sebaiknya untuk menghindar gitu. Nah, cuma itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan gitu. Akhirnya juga agak risih juga sebenarnya itu, makanya aku coba nanya gimana tuh. Sebenarnya kalau pakai online gitu, Yos, lu bisa libatin. Lu kan di Rock ya, seingat gue. Bener nggak? Iya, sekarang saya lagi di Rock di Mataram, Mataram. Jadi buat aku ya tadi libatin dari situ aja yang perempuan di sana mentornya, nggak apa-apa.
masukin kalian ada grup bertiga atau WhatsApp, is okay. Yang penting jangan berdua, hindari itu deh. Karena emang nggak etis selalu kalau cerita-cerita misalnya jatuh, apalagi secara seksual diceritain ke lawan jenis. Nggak ini banget lah, maksudnya nggak bagus buat jiwa lu juga. Nggak ini jadinya. Itu sih yang mesti dihindari sih. Makanya aku hampir ini kan selalu gitu juga. Konseling kalau DM perempuan pasti aku lempar, kalau nggak ke istriku ya ke Blessis. Gitu. Ada timnya jadinya ya sekarang puji Tuhan. Jangan mau diajak ketemu, modus itu. Itu yang pengalaman loh ini. Ini yang pengalaman nih, dengerin nih. Modus. Lagian kalau WA ya, kita bisa ngebaca kok. Ini udah menjurus atau enggak kan kamu peka. Kalau udah menjurus, kamu jangan jawab aja. Kayak dia jadi aware, oh kamu nggak suka. Jangan kasih harapan palsu juga. Gitu. Ya, terlalu ramah bisa salah juga ya kalau kayak gitu. Iya betul. Itu ya, hati-hati. Batasan ya, kasih batasan. Jangan kasih harapan palsu ya. Terus yang kedua tadi Ci, pertanyaan dia tuh gimana caranya move on dari itu gini, selama dosanya masih dilakukan, intimidasinya ada bahannya. Tapi kalau dosanya udah dihentikan kan tadi tuh, ya kan? Itu pertama bangkitnya dulu. Harus berhenti dosanya dulu udah pasti. Enggak, cuma si Joso nanya juga bangkitnya tuh awalnya gimana? Bisa akhirnya berhenti gitu dari dosa itu, terus ketika sudah pulih pun intimidasinya gimana cara mengatasi intimidasinya? Ya, tapi kan Cina udah ceritain juga tentang jaga jarak bener-bener kan, bener-bener menghindari berdua doang. Tapi intimidasinya maksudnya kan iblis setelah itunya. Dan bangkitnya deh Cici Koko gimana pas bangkit pertama? Ketahuilah bahwa as long kita punya niat untuk bangkit, Tuhan hargai itu. Sekalipun kita jatuh terus berkali-kali, as long kita masih punya hati untuk bangkit, Tuhan hargai. That's good. Kecuali kita betul-betul udah nggak punya niat untuk bangkit, udah. Artinya gimana mau tolong lu sendiri nggak punya niat untuk bangkit. Seperti anak bungsu, dia punya niat untuk kembali, di situ dihargai sama bapaknya. Bapaknya nggak samperin lu. Tungguin dia kembali. Dia nggak samperin bapaknya ke negeri yang asing itu, dia tunggu sampai anak itu niat untuk kembali. Jadi selama kita punya niat, walaupun jatuh berkali, it's okay. Namanya bertumbuh, Tuhan selalu kasih ruangan, tapi niat untuk bangkit dan terus bertumbuh, maju pelan-pelan walaupun sedikit tapi ada progresnya. Pasti. Kenapa kita memutuskan berhenti? Yaitu karena terintimidasi dong. Tiap kali pelayanan berasa salah gitu. Terus kayak Roh Kudus tegur kan, kamu mau impartasi apa? Gitu. Aku tuh percaya gini. Kalau Tuhan yang bicara, cukup satu kalimat aja, udah kita ngerti kok. Panjang-panjang ya Tuhan. Iya. Dan juga yang berikutnya gini, Tuhan itu nggak buta ya. Artinya gini, kita kalau hidup terus di situ, lama-lama Tuhan sendiri akan tutup pintu pelayanan kita. Tuhan sendiri yang akhirnya seperti eliminasi opportunity buat kita. Udah pasti Tuhan akan tutup pintu. Kenapa? Kalau Tuhan izinkan kamu terus pelayanan, ini akan nanti mempermalukan kerajaan Allah. Kamu makin besar, kamu makin dipakai, tapi kamu masih menyimpan itu. Ini bikin malu nama Tuhan. Ada dua kemungkinan. Tuhan makin angkat, atau Tuhan cegah, putusin pretelin kamu punya pelayanan. Ya, atau yang berikutnya gini, begitu kamu nggak bertobat juga Tuhan angkat, ya Tuhan panggil kamu. Seperti itu terjadi beberapa hamba Tuhan yang dahsyat dipakai Tuhan. Kenapa tiba-tiba lenyap dipanggil Tuhan? Karena Tuhan tahu dia masih menyembunyikan dosa. Ingat loh, pengurapan makin kuat, judgment juga makin kuat. Makanya cara Roh Kudus itu, di mana Ananias bikin salah, dosa yang selalu dia sembunyikan, yaitu selalu mencuri kemuliaan, selalu mempromosikan bahwa saya adalah orang generous, padahal dia suka korupsi uangnya Tuhan, langsung that's it, lenyap. Nah, ini kan pengajaran. Ya. Ini kan pengajarannya ya, tapi kejadian kitanya ya. Jadi yang pertama tadi terintimidasi. Yang kedua, aku percaya kemurahan Tuhan ya. Kalau kita tuh bisa berhenti, itu kemurahan Tuhan. Nggak ada seorang pun yang bisa cukup kuat untuk berdiri kalau bukan kemurahan Tuhan. Dan akhirnya kita ambil keputusan. Itu langkah yang tepat gitu, bahwa kita janji, that's it. Kita nggak mau lagi gitu. Dan aku terlalu cinta Tuhan untuk tukarkan Tuhan dengan apapun gitu. Aku putuskan itu gitu. Jadi Jojo juga gitu, dan kami sungguh-sungguh bangkit dan kemurahan Tuhan. Nah, kalau godaan sih selalu datang ya, pastilah ya. Tapi yang saya belajar gini,
Itu benar tuh ayat yang bilang roti curian manis rasanya gitu. Air curian tuh manis rasanya. Dan sesuatu yang dinikmati ketika itu salah, itu kayaknya begitu menggoda. Makanya kan Hawa sangat tergoda kan sama buah kehidupan. Tapi setelah masuk dalam pernikahan, kebanyakan perempuan malah ogah diajak berbuat kan gitu. Nah, aku konseling banyak perempuan juga dan pengalaman pribadi juga, kayaknya kita banyak bikin alasan gitu. Kenapa dulu waktu belum halal, kayaknya kita menginginkannya, tapi setelah halal malah ogah-ogahan gitu loh. Nah, Manusia. iya luar biasa, ngalamin nggak tahu deh. Kalau love sih kayaknya hot juga ya. Kalau Nggak tahu gimana saya. Ya, puji Tuhan ya, alhamdulillah ya. Ada saatnya capek ya kan, tapi Iyalah. tahu karena itu adalah bagian pelayanan saya. Jadi ya sudah emang senang juga melakukannya karena buat Tuhan loh. Ini benar-benar aku ya. Oke. ini anak-anak muda ya, anak-anak muda. Udah gede kok, udah gede. Oke. Gimana Ci? Terus Iya. tadi move on-nya gimana tuh sih maksudnya? Itu kan intimidasi ada terus nih, walaupun udah berhenti, udah berbuat, tapi kan masih ada terus tuh. Melawannya gimana? tuh Intimidasinya ya. Jadi gini aja kan, bagaimana membuat gelas yang kotor itu jadi bersih? Simpel, sederhana, kita nggak usah tengking-tengking. Kita tuangkan aja air bersih, maka terjadi sirkulasi, gelas yang kotor itu dia akan keluar kotorannya yang tertinggal dan yang bersih. Jadi Detox. kelilingin aja Detox. dengan firman Tuhan, dengan teman-teman yang positif, dengan pelayanan yang baik, dengan mengempower diri sendiri, dengan exercise. Wah, segala sesuatu yang positif kita kerjakan pasti dia akan rontok dengan sendiri. Jadi yang kayak tadi aku cerita, jadi intinya Jojo tuh melawan intimidasi itu dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, dikelilingi teman saudara seiman, menghindari kami berdua, dia malah alihkan fokus mengerjakan yang benar gitu. Jadi intinya kita lawan intimidasi itu dengan mengalihkan fokus. Aku percaya kita punya power kok untuk melakukannya. Makanya kan kita harus bisa mengendalikan pikiran kita, itu salah satu kunci kemenangan kita kan. Gitu. Ya, jangan lupa juga akui sama pemimpin yang kita percayai supaya dia jadi pengawas kita juga. Ya, kami cerita ke gembala sih. Oh. Itu menang. Kalau nggak cerita ya kamu nggak menang. Karena kan Oke, jadi kalau benar-benar saling mengaku dosa berarti kan bukan kepada Tuhan, saling mengaku dosa berarti kepada orang yang dipercayai, ya kan? Maka kamu sembuh, berarti kamu tidak pernah saling mengaku dosa, ya kamu nggak pernah sembuh. Yakobus, betul. Ya. Thank you so much. Gitu Yos, aman Yos ya? Wow, keren. Thank you, Cek. Thank you ya postingannya. Oke, berikutnya ada yang raise hand lagi nih, Cici Koko. Kita persilakan buat satu lagi ya pertanyaannya buat Nep. Silakan Nep. Hai Ci, hai. Sering dengar Cici sih. Dulu sempat sering melayani di CLCC ya Ci, jadi sering. Thank you. Juga pas di Bandung. Thank you. Tanyain Cici ada beberapa hal. Aku sering dengar bahwa yang pertama kali untuk memutuskan pindah dari Australia ke Indonesia itu adalah Ko Yohanes bukannya? Benar ya? Waktu itu kan aku pulang ke Indonesia untuk liburan. Januari 2006 tepatnya. Suamiku datang kembali ke Indonesia tuh jemput aku Februari 2006. Saat itu posisinya aku udah dapat panggilan Tuhan. Jadi yang waktu aku cerita aku lagi saat teduh, tiba-tiba Tuhan bilang, Henny selamatkan generasi. Nah, terus aku doa, Tuhan kalau memang ini dari Tuhan, bahwa aku harus pindah ke Indonesia, tolong bicara sama suamiku. Nah, kemudian suamiku datang jemput Februari 2006, tiba-tiba sama Jonathan Patiasina disuruh pelayanan di Youth Sunrise Garden, kalau nggak salah. Nah, pulang dari ibadah youth itu khotbah, dia sampai di rumah, dia bilang sama aku gini, Hen, kita pindah ke Indonesia. Di Indonesia ini aku menemukan mimpi, cita-cita, bakat, talenta, panggilan, semuanya di Indonesia. Nah, aku kaget dong. Kok cuma pergi khotbah satu kali pulang, dia dapat gitu. Nah, ini yang aku dapat dari Tuhan bahwa selama kami di Australia, kami kan sempat full time. Lalu karena masalah kacau lah gereja kami ya gitu. Jadi kami keluar. Nah, kami bisnis. Aku punya kafe, suamiku punya bisnis kurir. Nah, hidup kami diberkati secara keuangan, kami bisa punya rumah mewah dan sebagainya. Jauh lebih banyak duit daripada full time. Nah, anyway. Nah, kemudian kita kerja capek.
Jadi kita kaya itu lelah, kita berjuang sendiri karena keluar dari rencana Tuhan kan. Ya gitu. Nah begitu Jojo nih rajin banget. Dia sebagai suami sih sangat-sangat rajin, tanggung jawab sama istri sama anak. Dia kerja, aku ngurus anak. Waktu Chloe Zoe lahir dia kerja akhirnya. Kemudian pulang ke Indonesia itu dia tuh khotbah 1 kali itu doang. Cuma di Youth itu kayak sumbunya yang sudah lama pudar. Tiba-tiba disulut kembali. Yes! Jadi dia tuh sebenarnya dari panggilannya pun ya, ibaratnya dari SMA gue lupa cerita. Gue bingung sama nih anak, kenapa gue bilang freak? Masa pelajaran matematika, dia keluarin Alkitab dari laci meja. Jadi pelajaran matematika dia baca Alkitab. Dan Alkitab zaman dulu kan meja di kelas kan ada laci gitu, tau gak sih, yang bolong. Dia keluarin Alkitabnya udah jelek banget. Dia bilang dia udah habis baca 9 kali. Oh, wow. Udah jelek banget. Jadi dari SMA aja, lu cium gini, bau pendeta, udah gitu. Dia kalau ngomong tuh pendeta banget gitu. Jadi dia keluar dari gereja. Bayangin loh. Nah, jadi Jojo bisa kerja itu karena terpaksa. Karena sebenarnya dia bisa gitu loh. Memang orangnya rajin. Tapi nggak passion. Nah ini aku bilang, kita harus nemu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah passion terbesar yang Tuhan tanam dan potensi terbesar yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Lu bisa kerjain yang lain, lu bisa kaya karena itu. Tapi bukan berarti kan perkenanan Tuhan ada di situ gitu. Nah, kalau ditanya siapa yang ngajak pulang, kita berdua bingung. Tuhan yang ngajak pulang. Tuhan yang suruh pulang. Wow. Iya gitu. Itu Lagi Cici selanjutnya mau nanya, kan after pulang ke sini kan maksudnya nggak mudah ya. Cici pernah bilang bahwa pertama kali Cici harus misalnya terpanggilnya ngajak orang makan dulu gitu, ajak anak-anak kecil makan, bawa ke rumah terus ngajarin gitu ya. Nah sebenarnya yang sampai pada saat ini Cici udah punya yayasan lah Tangga Pengharapan yang ibaratnya yang aku salutnya itu adalah Cici harus pergi misalnya seminggu ke Papua tuh, seminggu ke Papua atau seminggu kemana 12 gitu. hari di Papua ya. Nah itu 11 hari ke Papua. Sebenarnya yang aku bingungkan gimana sih Ci deal-dealan nih antara sama Ko Yohanes kan 11 hari di Papua itu ibaratnya dibilang bukan nggak ngurusin anak sih, tapi meninggalkan keluarga untuk sementara. Nah dan itu berulang kali, benar ya Ci, berulang kali. Dan gimana sih sebenarnya tips and triknya supaya ibaratnya keharmonisan itu tetap ada gitu. Kan kalau biasanya orang pergi-pergi bisa jadi rasa cinta itu bisa pudar lah kalau dibilang ya. Karena sering keluar. Nah, itu deal-dealan dengan Ko Yohanesnya gimana sih, Ci? Oke. Ini salah satu anugerah yang aku dapat dari Tuhan bahwa suamiku itu pertama, dia nggak suka ibu rumah tangga. Dia justru mendorong aku untuk berkarya. Jadi dia yang paksa aku untuk khotbah. Dia paksa, dia bilang kamu tuh kehujanan pewahyuan. Jadi aku tuh baca firman, tiba-tiba kayak Tuhan ngajarin dengan cara begini. Terus aku di mobil bisa cerita sama dia, Jo, kamu tau nggak Tuhan tuh ngomong gini loh, ini tuh gini, kamu khotbahin, aku ajarin, kamu khotbah ini. Nah, terus dia bilang, kamu aja yang khotbah. Bener. Ya, aku bilang enggak, aku nggak bisa. Kamu aja, aku bilang gitu. Nah, jadi suamiku yang ngedorong aku karena dia ditaruh hati sama Tuhan untuk kasih aku kesempatan. Sekali lagi aku bilang, ini Tuhan yang kasih di hati dia ya, untuk kasih aku kesempatan. Tuhan yang taruh di hatinya, bukan karena Jojonya, aku percaya itu. Nah, yang kedua, ada satu momen di mana Tuhan memberikan kekuatan oleh Roh Kudusnya, membuat kami nggak fokus kepada diri sendiri. Kalau kamu suruh aku flashback lagi, gimana caranya kita berdua tuh bisa kok nggak kelelahan dan pergi ke seluruh Indonesia. Dan suamiku tuh yang awal-awal kita perintisan tuh nemenin banget, dan suamiku tuh yang punya koneksi di seluruh Indonesia justru. Kan aku tadi cerita Jojo tuh kekuatannya di network. Jadi kalau kalian tanya, ini banyak teman ya? Enggak. Jojo yang banyak teman. Nah, aku orangnya agak introvert justru gitu. Justru kalau nggak kenal banget nih, kalau aku ketemu si Love di komunitas, mungkin aku diem aja. Tapi karena ini aku udah kenal Christopher dan aku tahu ini kita lagi ngajar, jadi aku lancar ngomongnya.
Tapi in terms of real life, aku sangat kaku dalam hubungan. Aku akan Yang diam kelihatan saja. ini ya, Bener ya. justru Yang extrovert kelihatan banget. kebalik-kebalik gitu. Kok Jojonya ternyata Iya. harimau gitu kan. Memang kita tahu dia harimau. Aku pikir dia ini Winnie the Pooh gitu, orang madu gitu yang lucu-lucu. Ya nggak ketahuan, maksudnya kalau gini kan pasti kan Jenny kan wah terus kayak nggak kelihatan gitu. Karena fire. Ya, jadi pertama gini kan jaringan di seluruh Indonesia saya dulu perintisan, saya buka. Begitu medannya tidak bahaya, baru saya minta dia untuk melanjutkan karena dia tajam di dalam melihat kalau ada something wrong di sana. Itu yang saya minta tolong dia untuk Bukan terus something diulang. wrong, kebutuhan. Ya, ada kebutuhan, ada something wrong kalau di sana. Jadi kalau pertama kali yang kita buka itu kan Halmahera. Nah, Halmahera itu bisa buka di sana karena Jojo udah kesana duluan tahun 2000. Sama Ernesto Mesak kalau kenal ya, dibawa ke sana gitu, bantuin anak-anak korban kerusuhan Ambon. Nah, kami bantuin anak-anak di Ambon tahun 2000 ya, waktu kita masih di Sydney ya. Nah, kemudian aku diingetin Tuhan gitu. Sebenarnya kan tahun 2007 sampai 2008 aku bantunya anak jalanan di Jakarta. Ada 1028 anak jalanan, 1028 anak di jalanan Jakarta, ada 8 titik. Kemudian aku putus asa lihat mereka kok dikasih makan, nggak mau belajar, cuma ambil makanan terus pergi gitu. Nah, akhirnya Tuhan taruh di hati gini, bantu yang paling membutuhkan, help the one who need the most. Aku bilang, di mana yang paling membutuhkan? Tuhan ingetin, Jojo pernah ke pedalaman. Nah, aku bilang, Jojo, kamu kemana tempo hari? Ke Halmahera. Akhirnya kita mulai ke Halmahera, itu Februari 2008 tuh habis aku melahirkan. Nah, kemudian Jojo yang buka jalan lewat network di sana. Kemudian Jojo lewat networknya lagi ke Jawa Tengah, Dusun PP. Nah, itu kita buka lagi di Dusun PP. Kemudian kami berdua mulai jalan berdua tuh. Kami ke Papua berdua, kami ke Mentawai berdua, kami ke Kalimantan. Terus kami buka-buka itu berdua. Tetapi aku yang dikasih Tuhan ketajaman untuk melihat kebutuhan dan melatih orang. Jadi ketika aku ke sana, aku yang dapat feeling kayak orang ini bisa bantu, orang ini bisa dididik. Jadi aku set up center-center. Nah, SOP, yayasan, semua visi itu Tuhan kasihnya ke aku. Program aku yang create, brosur, semua aku yang bikin. Nah, Jojo itu networknya. Jadi dia keluar, aku ke dalam. Nah, tapi setelah establish kurang lebih 10 center, Jojo udah nggak fokus di Tangan Pengharapan karena dia harus marketing kan. Dia cari dana buat aku. Nah, jadi setelah 10 center dibuka, Jojo udah nggak gitu terlibat ke pedalaman, aku pergi sendiri. Aku pergi sendiri, terus begitu udah punya staff satu temenin. Begitu ceritanya. Nah, kenapa Jojo bisa kasih aku pergi? Ya karena kami tahu ini panggilan gitu. Kami nggak punya pilihan, karena ini panggilan. Nah, untuk sesaat, aku tega, dalam tanda kutip, tega ninggalin anak. Yang paling kasihan Excel, anakku yang bungsu. Itu dia bayi 1 bulan, aku udah ke pedalaman. Dan selama 1 tahun penuh, aku buang ASI di seluruh Indonesia. Jadi Excel tuh yang paling aku lupa mukanya waktu bayi kayak gimana. Kalau Chloe Zoe kan ngurus sendiri. Nah, tapi justru anak ini ketika sebelum lahir, Tuhan bilang gini, lahirkan anak ini di Indonesia, karena dia akan cinta Indonesia. Buktikan kamu cinta Indonesia. Sementara mertuaku marah-marah, balik Sydney, supaya anakku citizen Australia juga, karena yang 2 kan citizen Australia. Balik Sydney. Nah, pada saat Excel lahir, itu sebenarnya gue kalau lahirin di Sydney dapat baby bonus $5.000. Jadi mertuaku marah, tapi betul-betul kami lahirkan Excel di Indonesia dan anak ini anak mujizat. Dari dia tahu mamahnya dipanggil untuk misi, dia yang paling nggak rewel. 1,5 tahun udah nggak pakai pampers lagi. Nah, tapi harga bayarnya, anak-anakku bilang mereka lost memory tentang aku di masa kecil. Saking mamahnya sibuk pelayanan. Nah, itu sangat melukai aku karena aku family oriented. Sebenarnya aku selalu di rumah. Nah, kenapa aku nggak punya banyak teman? Aku nggak pernah hangout sama perempuan-perempuan, nggak pernah ngobrol, nggak berteman. Karena ketika aku di Jakarta, aku hanya ngurus keluarga. Nggak kemana-mana. Quality time banget sama anak. Dari pagi sampai malam sama anakku. Jadi kurang lebih kayak gitu. Amazing. Calling ya. Iya, Calling. Itu Nat. Kasih karunia. Disemampukan Tuhan. Aman ya, Nat?
aman, Ci. Aman. Thank you, Net. Thank you, Net. Ya. Wow, ini kalau ada yang mau kasih pertanyaan lagi boleh, tapi kayaknya udah jam berapa nih? Udah jam 11, Iya. 2:44 seperti janji ya, kita sejam aja nih. Gangguin waktunya, siapa tuh mau istirahat gitu kan, udah pelayanan dari besok minggu. Kita habis mempersiapkan nikah hari ini. Oh ya tadi habis, ya.